Pengertian supervisi pendidikan. Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu super yang artinya di atas dan vision mempunyai arti melihat. Maka, secara keseluruhan, supervisi diartikan sebagai melihat dari atas. Dengan pengertian itulah, maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru. Dalam pengertian lain, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dengan demikian, supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Di samping itu, juga memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif, disiplin, bertanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas. Bagian B, dimensi supervisi. Rifai mengatakan bahwa di mana ada administrasi harus ada supervisi. Dan jika ada supervisi, tentu ada sesuatu yang dilaksanakan, ada administrasi sesuatu. Dengan demikian, kedudukan supervisi pendidikan sama pentingnya dengan administrasi pendidikan. Namun, secara hierarkis, supervisi merupakan salah satu fase atau tahap dari administrasi. Thomas Hubbins dalam Rifai menegaskan bahwa supervisi merupakan bagian atau aspek dari administrasi, khususnya yang mengenai usaha peningkatan guru sampai kepada taraf penampilan tertentu. Sarwoto menjelaskan bahwa secara teoritis yang menjadi objek supervisi ada dua aspek, yaitu aspek manusianya seperti sikap terhadap tugas, disiplin kerja, moral kerja, kejujuran, ketaatan terhadap peraturan organisasi, kerajinan, kecakapan kerja, kemampuan dalam bekerja, sama watak. Bagian yang kedua, aspek kegiatannya, seperti cara bekerja, kerja atau cara mengerja, metode pendekatan terhadap siswa, efisiensi kerja, dan hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizin dari kelompok 1, ingin melanjutkan materi mengenai supervisi pendidikan yang berarah pada tujuan supervisi pendidikan itu sendiri. Jadi, tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses pembelajaran, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian pembimbingan, dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur, dan teknik evaluasi pengajaran. Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam mencapai tujuan umum pendidikan. Fokusnya bukan pada seorang atau sekelompok orang, akan tetapi semua orang seperti guru-guru, para pegawai, dan kepala sekolah lainnya. Adalah teman sekerja yang sama-sama bertujuan untuk mengembangkan situasi yang memungkinkan. Fungsi supervisi. Menurut Margono, fungsi supervisi pendidikan diantaranya yaitu: pertama, fungsi penelitian. Fungsi penelitian yaitu fungsi yang harus bisa mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kedua,
fungsi penilaian. Fungsi penilaian yaitu fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, kemudian melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan, dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menjalankan sebuah prosedur mengajar yang baru. Keempat, fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan yaitu salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru tentang cara baru